Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn Pianisia dengan NPM 2151103, kelas 1 BUMM Pendidikan Agama Buddha di Universitas Internasional Batam. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang kitab suci dalam agama Buddha, yaitu kitab suci Tripitaka. Setiap agama ini tentunya memiliki sumbernya masing-masing. Jadi sumber dalam agama Buddha itu adalah kitab suci Tripitaka. Kitab suci Tripitaka ini merupakan kumpulan dari berbagai khotbah, dhamma-dhamma, perumpamaan, keterangan, dan percakapan yang pernah dilakukan oleh Sang Buddha dengan para siswanya dan juga pengikutnya. Tripitaka itu merupakan dari bahasa Pali, yaitu Tri adalah 3, Pitaka adalah keranjang. Jadi Tripitaka adalah 3 keranjang atau 3 kelompok akan bermacam pengajaran, yaitu Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Sutta Pitaka. Vinaya Pitaka ini berisikan peraturan-peraturan tentang tata tertib yang harus dilakukan oleh sangha atau jemaat, kehidupan sehari-hari para biksu, biku, dan bikuni, dan sebagainya. Sutta Pitaka berisikan khotbah-khotbah, dhamma-dhamma, pertanyaan dan jawaban dari Buddha Gotama dengan para siswanya, pertapa, ataupun orang lain. Abhidhamma Pitaka berisikan uraian mengenai filsafat, metafisika, dan pengetahuan jiwa Buddha Dhamma. Nah, dari 3 sutta tersebut yang sudah saya sebutkan barusan, itu memiliki pembagiannya masing-masing. Itulah mengapa kitab suci Tripitaka ini sangatlah banyak. Itu jika ditotal bisa mencapai 8.000 halaman. Sekarang kita akan mempelajari sejarah singkat terbentuknya Tripitaka. Semuanya bermula dari beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, yaitu pada 483 sebelum Masehi. Seorang biksu tua yang tidak disiplin bernama Subada, dia berkata seperti ini: "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari pertapa agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Itu tercantum dalam Vinaya Pitaka 284. Setelah Mahakassapa mendengar ucapan dari Subada, ia memutuskan untuk mengadakan pasamuan akbar, pasamuan agung, atau bisa disebut dengan konsili. Yang pertama, soalnya konsili ini ada 1-6 ya. Yang pertama ini dengan bantuan Raja 1 Magadha yang mengumpulkan 500 orang arahat di Gua Satapani dekat Rajagaha untuk mengulangi atau mengumpulkan lagi kembali ajaran Sang Buddha yang telah diedarkan selama ini. Sahabat kemudian dilakukanlah konsili kedua di Vesali dengan bantuan Raja Kalasoka, dikarenakan adanya sekelompok biku yang disebut dengan Mahasanggika atau kelak berkembang menjadi mazhab Mahayana yang ingin melunakkan atau mengubah Vinaya. Karena adanya konsili ini, jadinya usaha tersebut gagal. Pada konsili ini agama Buddha ini terbagilah menjadi 2 mazhab besar, yaitu mazhab Theravada dan mazhab Mahayana. Selanjutnya pasamuan agung ketiga yang diadakan di Pataliputa atau Patna pada abad ketiga setelah Sang Buddha wafat. Pasamuan ini dilakukan karena ada ribuan biksu gadungan yang masuk ke dalam sangha untuk menyebarkan ajaran yang sesat. Selanjutnya pasamuan agung keempat diadakan di Aluviara atau Sri Lanka di bawah lindungan Raja Vata. Pada kesempatan itu, kitab suci Tripitaka ini dituliskan pertama kali di atas daun lontar. Tujuan ini adalah untuk semua orang mengetahui kemurnian Dhamma Vinaya. Dan pasamuan agung kelima diadakan di Mandalaya atau Burma pada permulaan abad ke-25 sesudah Sang Buddha wafat. Pada waktu itu, kitab suci Tripitaka dalam bahasa Pali ini diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer dan diletakkan di atas Bukit Mandalay. Yang terakhir adalah pasamuan agung ke-6 yang diadakan di Rangon pada hari Wisaka Puja. Dan pada pasamuan ini diterjemahkanlah kitab suci Tripitaka ini ke berbagai bahasa.
Jadi setelah kita mempelajari tentang kitab suci dalam agama Buddha yaitu Tripitaka, mulai dari pengertian, struktur pembagian dari kitab suci Tripitaka, dan juga sejarah singkat tentang permulaan tentang bagaimana terbentuknya kitab suci Tripitaka ini, tentunya kita memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan kitab suci Tripitaka. Yang pertama, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tripitaka? Ya, kitab suci Tripitaka sudah dikatakan tadi adalah sumber ajaran dari agama Buddha. Kita tentunya sebagai umat Buddha ya harus menaati ajaran dari agama kita, yaitu which is sumbernya adalah kitab suci Tripitaka. Dengan menerapkan kitab suci Tripitaka ini ya memiliki manfaat untuk diri kita sendiri, yaitu seperti membersihkan diri kita dari kekotoran batin, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, dan menuntun hidup kita untuk menjadi yang lebih baik. Berlaku juga untuk semua agama yang harus berpegang kepada sumber dari ajaran agamanya masing-masing. Jika tidak, maka kita tidak memiliki pegangan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana validitas atau keautentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka ini. Kitab suci Tripitaka memanglah sangat kompleks dan sangat-sangat amat banyak ya. Jadi tidak sedikit banyak yang meragukan validitasnya, dan juga dikarenakan awalnya juga diturunkan secara lisan. Tetapi keraguan tersebut sudah dibantahkan karena bisa kita lihat dari arahat dari biku-biku sekarang pada zaman sekarang itu bisa melafalkan keseluruhan isi kitab suci Tripitaka dan bisa juga menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi kitab suci Tripitaka tersebut. Bisa kita lihat juga dari arahat yang pada zaman Sang Buddha yang tentunya tidak diragukan lagi ingatannya yang luar biasa dikarenakan memiliki tingkat samadhi yang tinggi. Dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tripitaka ini tentunya ya penting ya, karena kitab suci Tripitaka ini merupakan sumber dari ajaran agama Buddha. Tapi karena kitab suci Tripitaka ini sangat kompleks dan sangat banyak halamannya, mungkin untuk sebagian orang masih agak sulit untuk mendalaminya. Tapi kita sebagai umat Buddha ya tentunya harus tahu lah, kita baca yang kita pahami, dan kita tidak hanya dibaca, dipahami, dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini juga memiliki banyak manfaat, ya jadi ini sangat penting ya. Jadi kita sama-sama belajar, pelan-pelan, sama-sama membaca yang kita pahami dulu, kita pahami, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nomor 3, apa saja dinamika dan tantangan dalam kitab suci Tripitaka. Jika ngomongin dinamika perubahan, tentunya ada ya, karena adanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi menyebabkan kitab suci ini dapat diakses secara online. Yang dulunya kita harus membeli bukunya dulu dan bisa sampai 1 lemari ya kalau mau beli lengkap, sekarang bisa diakses secara online melalui internet. Dan untuk tantangan tentunya ada, bisa kita lihat lagi dari contoh teknologi tadi. Semakin berkembangnya zaman ya tentunya tidak sedikit juga ada umat yang semakin malas untuk mendalami kitab suci Tripitaka, padahal sudah bisa diakses secara online dan mudah. Tapi dikarenakan mungkin ada yang sibuk dengan diri sendiri dan sibuk bermain HP ya jadi sulit. Itulah tantangannya. Untuk nomor terakhir, nomor 4, bagaimana esensi dan urgensi kitab suci Tripitaka untuk saat ini dan masa depan. Menurut saya untuk saat ini masih sangat melekat, kitab suci itu masih sangat digunakan ya, sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari, mau masa kini ataupun masa yang akan datang, apalagi sekarang sudah mau akhir zaman ya. Tentunya kitab suci Tripitaka ini sangatlah bermanfaat untuk hidup kita. Jika sampai kitab suci Tripitaka ini sudah tidak dipakai lagi untuk masa depan atau masa kini, tentunya ini sudah tidak beres ya, sudah kacau maksud saya. Nah, itu saja penjelasan saya tentang kitab suci dalam agama Buddha, yaitu kitab suci Tripitaka. Semoga teman-teman kita bisa sama-sama belajar tentang kitab suci Tripitaka ini dan bisa memahami pelan-pelan dan juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Namo Buddhaya.